Selamat siang semua, kembali lagi di multibrod.id. Hari ini dengan saya Hermansyah Setiawan selaku produk spesialis HPE. Hari ini kami akan membahas satu buah server. Ikuti terus teman-teman apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini dia teman-teman, satu buah produk server HPE yang akan kita bahas hari ini, yaitu HPE DL20 Gen 10. Dimana untuk tipe ini merupakan server HPE non-hot lock, yaitu server 3,5 inch hard disk, tetapi dia terpasang di dalam server ini. Teman-teman bisa lihat di bagian depan ini, di dalam ini terdapat slot hard disknya untuk storage-nya. Dan untuk yang di atasnya ini opsional untuk tambahan DVD-nya. Di sini untuk tipe full tab-nya, di mana informasi mengenai servernya ini akan tersedia di sini dari product number servernya dan serial number servernya tersebut. Di bagian depannya lagi, di sini ada dua port USB 2.0 ya teman-teman. Yang satu ini yang atas untuk service ILO remote USB-nya. Yang satu lagi untuk mouse dan keyboard. Untuk tombol powernya ada di bagian sini teman-teman. Untuk tanda server itu running dengan normal, dia akan berwarna hijau. Nah, jika server ini ada problem, nah dia akan berwarna orange, di mana server itu harus cepat-cepat diperbaiki. Dan di bagian ini ada dua unit fan teman-teman, jadi untuk membuang udara panas yang di dalam server ini untuk ke luar. Nah, di sini ada tipenya juga yang menandakan bahwa tipe ini untuk HPE DL20 Gen 10. Di dalam bagian belakang HPE DL20 Gen 10 ini terdapat satu buah VGA port di sub, jadi bisa dipasang di universal monitor ya teman-teman. Jadi belum ada port HDMI atau DisplayPort, jadi masih pakai di sub. Lalu ada dua port LAN port dengan gigabit per portnya. Dari dua port ini, salah satu port ini bisa dijadikan sebagai share ILO, karena untuk DL20 ini belum ada port ILO yang dedicated. Lalu untuk USB-nya teman-teman bisa dilihat ada dua port USB 3.0. Teman-teman bisa untuk menghubungkan ke mouse dan keyboard juga. Lalu dua slot PCIe, satu di sini dan satu di sini. Nah, lalu untuk power supply-nya untuk tipe ini dia sudah fix, alias tidak bisa di-expand kembali dengan dayanya 290 watt. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya untuk server ini seperti apa sih teman-teman. Kita lihat. Di sini ada pengunci untuk akses panel ya teman-temannya. Jadi bisa di lock dan bisa di unlock juga. Jadi usahakan kalau misalkannya sudah terpasang, untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya ini dikunci ya teman-teman. Sekarang kita buka ya. Seperti ini ya teman-teman untuk bagian dalam tipe server ini. Teman-teman, ini adalah bagian dalam dari server HPE DL20 Gen 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada dua fan non hot plug dan satu fan non hot plug juga berada di tengah-tengah ini. Jadi total yang ada fan-nya ini hanya ada 3. Lalu di sini ada sistem baterai CMOS-nya. Ini bagian prosesornya, dimana untuk tipe ini dia memakai prosesor Xeon E2224, yaitu 4 core Intel Xeon. Lalu untuk memorinya teman-teman, di sini juga ada 4 slot memori, dimana untuk default dari server ini yaitu dia 8 GB
dengan tipe UDIMM, dan tipe ini sudah ACC. Maksimal untuk memori ini pada server ini yaitu 64 GB, dimana per kepingnya itu teman-teman bisa pasang 16 GB, jadi total 64 GB. Di sini teman-teman bisa dilihat, di sini adalah slot untuk storage-nya, dimana untuk tipe ini storage-nya itu memakai tipe 3,5 in hard disk-nya. Dia maksimal hanya ada 2 storage saja ya, jadi tidak bisa di-expand kembali kalau untuk tipe ini, jadi hanya ada 2 slot aja. Dan untuk tipe ini hanya bisa membaca hard disk SATA only. Untuk tipe ini Gen 10 dia sudah memakai chips ILO 5, dimana ini untuk remote server ini ya teman-teman. Untuk membaca hard disk SAS pada server tipe ini dia harus dibutuhkan controllernya, yaitu HPS Smart Array-nya, dan yang dipasang di dalam mainboardnya ini teman-teman ya. Ini ada slotnya untuk pemasangan Smart Array E208 nya teman-teman. Lalu untuk tipe ini juga dia sudah disediakan untuk Smart Storage baterai. Nah, fungsinya Smart Storage baterai ini untuk menghubungkan baterai ini ke smart controllernya tersebut teman-teman. Di sini juga ada 1 slot, di mana slot ini bisa dipasang untuk ILO dedicated port, sehingga tidak memakan port LAN yang existing ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang teman-teman ingin tahu dong seperti apa sih bagian softwarenya di server HP Dell20 Gen 10 ini. Kita simak teman-teman. Kita lihat ya, untuk power ini kita sudah pasang, dimana dan di tombol power ini dia standby warna orange, dia standby. Nah, kita nyalakan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk sistem BIOS-nya HP ProLiant, dia akan menginisiasi dulu semua hardware yang ada di dalam server ini. Nah, di bagian awal bootingnya teman-teman bisa lihat di sini di dalam servernya mereka sedang menginisiasi dahulu dari memori, prosesor dan lain-lain. Lalu untuk bagian ILO 5-nya versi IP versi 4-nya belum di set IP-nya, dan juga IP versi 6-nya belum di set juga, jadi istilahnya masih default. Nah, berikut tampilan untuk postpone bagian server HP ini ya teman-teman. Di sini dijelaskan serial number-nya, dia harus sama di dalam software ini dengan di dalam fisiknya ya teman-teman. Nah, memori yang terpasang yang tadi kita lihat 8 GB, dan ini tipenya prosesornya Xeon E2224, CPU 3,4 GHz, ya 4 core totalnya. Di sini kita lihat teman-teman ada sistem F9, sistem circuitnya Intelligent Professional 10, putih menu, dan kita akan cek ke F9 ya teman-teman. Nah, di sini merupakan dari sistem utilities dari HP Dell20 Gen 10. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa option. Nah, kita akan masuk ke sistem konfigurasi dahulu teman-teman. Masuk. Nah, untuk konfigurasi ILO-nya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini embedded storage-nya untuk Smart Array-nya S100i, di mana tipe ini merupakan embedded dari mainboard, teman-teman. Dan untuk LAN-nya ini ada 2. Di sini kita bisa lihat semuanya dari sistem option-nya, dari prosesor, memori, virtualization-nya, boot option, network, storage, dan lain-lain. Kita lihat dong teman-teman. Boot tipe, software rate, dan AHCI support. Ini untuk pemilihan untuk bootingnya teman-teman ya. Jadi untuk booting pertama ini melalui generic USB,
Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman pakai tipe lain, nanti dia akan muncul di sini. Misalkan dengan tambahan DVD RW, dia akan muncul. Jadi teman-teman, tampilan untuk softwarenya DL20 seperti ini, bagian sistem information, dan inilah tipe untuk summary-nya teman-teman. Dari tipenya, serial number, part number, prosesor, dan memorinya. Jika selesai, kita akan exit. Oke, enter. Dia akan nge-reboot. Demikian teman-teman untuk hari ini reviewnya untuk Sharp HP DL20 Gen 10. Jika ada pertanyaan bisa infokan di kolom komentar YouTube kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram multipro.id dan subscribe channel YouTube multipro.id. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat siang.